saya akan menjelaskan mengenai teori TRA beserta komponen-komponen yang ada dalam teori TRA dan juga contoh pengaplikasian dari teori TRA itu sendiri. Jadi, TRA sendiri merupakan kepanjangan dari teori Resonant Action atau teori psikologi sosial yang dimana menjelaskan bahwa sikap dan norma sosial yang mempengaruhi niat seseorang yang kemudiannya nantinya akan menentukan perilaku aktual dari seseorang individu. TRA sendiri dikembangkan oleh dua orang, yaitu yang pertama oleh Martin Fishman dan Ishan Azen pada tahun 1975. TRA sendiri berasumsi bahwa perilaku manusia itu bersifat rasional dan tersusun dengan rapi, bukan melainkan terjadi secara impulsif. Baik, jadi di sini kita akan masuk kepada komponen-komponen dalam teori ini, di mana dalam teori ini terdapat 4 komponen. Yang pertama yaitu sikap terhadap perilaku, atau disebut dengan attitude toward the behavior. Lalu yang kedua ada norma subjektif atau subjective norms. Yang ketiga ada niat berperilaku atau behavioral intention. Dan yang terakhir yang keempat adalah perilaku aktual atau actual behavior. Masuk kepada komponen yang pertama yaitu komponen sikap terhadap perilaku. Di mana komponen yang pertama menjelaskan bahwa sikap terhadap perilaku di sini mendefinisikan bahwa apakah penilaian individu terhadap suatu perilaku itu berdampak baik atau sebaliknya berdampak tidak baik. Contohnya bahwa seperti seseorang percaya bahwa menggunakan kondom saat berhubungan seksual dapat melindungi seseorang individu untuk terinfeksi virus HIV, sehingga seseorang tersebut memandang bahwa penggunaan kondom sebagai perilaku yang positif. Lalu komponen yang kedua yaitu norma subjektif, di mana dalam komponen kedua ini mendeskripsikan bahwa persepsi individu terhadap tekanan sosial atau harapan dari keluarga atau orang-orang terdekat bahwa untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku tertentu. Contohnya seperti jika pasangan atau teman menganjurkan penggunaan kondom, maka mungkin saja seseorang tersebut akan terdorong secara sosial untuk melakukan atau menggunakan kondom saat berhubungan seksual. Komponen yang ketiga yaitu komponen niat berperilaku, di mana komponen ini mendeskripsikan bahwa harus adanya motivasi atau keinginan agar seseorang dapat terdorong untuk melakukan perilaku-perilaku yang positif. Contohnya saat lingkungan yang mendukung sehingga seseorang mempunyai sikap dan pandangan atau norma yang mendukung bahwa menggunakan kondom saat berhubungan seksual dapat mencegah penularan HIV sehingga individu tersebut mempunyai niat untuk menggunakan kondom saat berhubungan seksual. Dan komponen yang terakhir yaitu adalah perilaku aktual, di mana komponen ini mendeskripsikan bahwa adanya tindakan yang nyata yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan niat yang sudah dimilikinya tadi. Contohnya seperti saat seseorang tersebut benar-benar menggunakan kondom saat berhubungan seksual agar terhindar dari infeksi virus HIV. Maka dari itu, alur pemikiran atau alur logika dari TRA sendiri di mana yaitu sikap positif digabungkan dengan norma sosial sehingga menghasilkan niat yang kuat dan juga adanya aksi atau perilaku yang akan dilakukan. Maka, kesimpulannya bahwa TRA sendiri menjelaskan bahwa di mana perilaku seseorang dapat diprediksi dari niatnya yang dibentuk oleh sikap terhadap perilaku dan juga norma-norma sosial. Teori TRA sendiri ini berguna atau membantu dalam bidang kesehatan, pendidikan dan juga komunikasi yang berguna untuk merancang intervensi terhadap perubahan perilaku menuju ke arah yang lebih positif. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.